Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita dari SLB Budi Mulia Wates mengadakan sharing terkait dengan tema yang sesuai dengan Hari Disabilitas Internasional, yaitu bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Dalam hal ini kita berbicara terkait bagaimana anak autis ini mandiri mulai dari awal hingga dewasa nanti. Kemudian untuk acara ini perlu diketahui bahwa untuk Hari Disabilitas hari ini adalah puncak, karena kemarin ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan, mengawali beberapa kegiatan sebagai rangkaian untuk menyambut Hari Disabilitas Internasional. Salah satunya adalah jalan sehat untuk anak-anak, kemudian lomba per kelas atau berkebutuhan anak-anak itu, diantaranya adalah lomba bendera, mengambil bendera, kemudian lomba ini untuk kemandirian siswa, untuk memasukkan kancing baju, kemudian ini sepatu, tali sepatu, kemudian juga menyetrika dan membuat jus dari untuk anak ABK yang SMA LB, sehingga mereka mandiri sekaligus menjual ya. Dari kemarin itu kita membuat jus, dan hari ini puncaknya adalah melakukan sharing terkait dengan kekurangan anak autis, kelebihan dari anak autis untuk kemandirian dan kesetaraannya. Baik, sebelum acara ini kita mulai, kita perkenalkan dulu satu persatu. Yang pertama, saya sendiri sebagai host, Wiswati Syarifah, Magister Pendidikan. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Slamet Haryono. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Kemudian Ibu Ira sebagai komite dari SLB Budi Mulia Wates. Selamat pagi Ibu. Kemudian Ibu Ernawati sebagai guru dan pendamping anak autis. Selamat pagi Ibu. Iya. Dilanjut dengan orang tua dari Ananda Firdaus, Faiz. Mohon maaf, Ananda Faiz. Ibu siapa? Ibu Yuni. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya, biar kita semangat. Oke. Karena ini tema kita adalah bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan, maka saya ingin sharing bagaimana sih sebenarnya anak-anak autis ini untuk mandiri mulai dari awal hingga Mas Faiz ini sudah SMP ya? SMP kelas berapa Ibu? Bu Erna kelas berapa? Kelas 7. Berarti dia semakin dewasa, apa yang dulu itu yang belum dimampu sekarang sudah mampu apa. Itu kan kemandirian anak semakin ini ya terpacu ya, mungkin ya otomatis dalam hal ini bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai Bapak Slamet. Oke Bapak Slamet, apa saja kira-kira ini yang menjadikan anak-anak autis ini bisa, guru-guru autis otomatis mempunyai program yang baik untuk sekolah kita. Monggo Bapak. Terima kasih Budis selaku host. Kita mengucapkan terima kasih kepada komite dan wali murid. Ini tentunya membanggakan bagi saya selaku kepala sekolah SLB Budi Mulia Wates. Di Hari Disabilitas Internasional kita sudah bisa melaksanakan suatu kegiatan yang positif. Ini harapan kita ini tetap terus ditingkatkan. Kaitannya dengan disabilitas ini perlu kita sampaikan. Pertama, di sekolah ini memang berupaya secara maksimal agar anak-anak ini bisa kita bimbing agar menjadi anak yang mandiri, terutama dalam mengurus dirinya sendiri, sehingga tidak membebani orang tua maupun masyarakat. Nah, tentunya sekolah ini juga mempunyai tim, khususnya kalau penanganan anak autis ini termasuk saya sampaikan, ini ada Bu Erna, ini termasuk guru
autis yang sudah profesional ini ada mungkin hal yang memang khusus diberikan trik-trik khusus untuk penanganan anak autis ini, sehingga mungkin ini satu contoh dari murid kami yaitu Mas Faiz. Ini sudah sangat bagus melihat mulai dari awal akhirnya sampai saat ini bahkan sudah bisa atau mampu untuk membaca maupun menulis. Ini juga perlu bimbingan yang dari ibu guru. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih terutama kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. Pendidikan memang tidak hanya formal saja. Ini jelas kalau formal itu di lembaga kita ini tentunya sudah ada kurikulumnya, sudah ada regulasinya, tentunya mengikuti. Tapi yang lebih penting lagi ini juga pendidikan informal, ini pendidikan keluarga, ini yang paling utama. Jadi ada partisipasi terutama dari ibu wali murid, sehingga beliaunya memang antusias dan simpati untuk mendukung kaitannya program-program sekolah agar anaknya ini bisa mandiri ya. Ini jadi perlu ada sinkronisasi ya antara ibu guru maupun orang tua wali murid, tentunya itu. Ya, terima kasih Pak Har. Nah ini terkait dengan apa yang panjenengan dahulukan tadi, bahwa tidak lepas pendidikan anak autis ini adalah tidak lepas dari cara-cara atau kiat seorang guru ketika mendidik anak di dalam kelas gitu. Nah dalam hal ini Bu Erna, bagaimana kiat atau cara untuk mengendalikan anak autis itu kan kurang bisa terkendali ya. Nah, ini untuk mengendalikan sekaligus memberikan arahan yang benar terkait bagaimana anak ini bisa mandiri begitu. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bu Nis. Saya sebagai guru, kebetulan saat ini saya diberi tanggung jawab untuk kelas autis. Ya, di kelas autis itu kita atau tim saya itu menggunakan metode ABA atau metode yang saat itu yaitu metode LOPAS. Jadi metode LOPAS itu saya kolaborasikan dengan kurikulum yang ada di sekolah kita. Jadi sekolah kita itu tidak lepas dari kurikulum. Jadi ya metode ABA itu saya kolaborasikan dengan kurikulum yang ada. Di metode LOPAS itu kemandirian anak itu sangat diutamakan ya. Saat ini saat utama misalnya tentang pendidikan kemandirian anak, biasanya di sini diajarkan untuk mencuci baju. Di sekolah kita ajarkan mencuci baju ya. Terus kita kerjasama sama wali murid. Saya melalui BA ataupun melalui grup, sedangkan kita kan punya grup wali kelas ya, wali murid ya. Di situ kita utarakan. Terus mamanya itu juga menanggapinya dengan bagus. Di rumah diajarkan untuk menjemur baju. KS ini termasuk anak yang motoriknya juga bagus. Jadi menjemur baju saat ini sudah bisa ya Ma ya, di rumah. Itu tadi dengan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam kelas anak ini sudah bisa mandiri dalam hal membaca, menulis, berhitung. Pak Is ini termasuk anak yang bisa mengikuti pelajaran akademik. Akademiknya Mas Faiz ini termasuk dalam kategori yang bagus. Jadi ya dia bisa mengikuti program-program yang ada di sekolah kita. Kurikulum yang ada di sekolah kita bisa dimasuki Mas Faiz dengan bagus. Itu saya kira bonus untuk materi ataupun kurikulum yang ada di luar biasa ya sekarang. Jadi dengan perkembangan itu tadi kan perkembangan dan kiat dari Ernawati sebagai seorang guru sekaligus pendamping di kelas autis ini, saya pikir juga menambah nilai untuk anak-anak agar anak autis ini agar lebih mandiri baik secara pribadi ataupun
dia sebagai anggota keluarga. Otomatis ini juga tidak lepas dari dari pendidikan, baik itu di rumah atau utamanya ini tidak lepas dari pendidikan seorang ibu. Sebagai seorang ibu, bagaimana Bu Yuni memberikan pendidikan untuk anak Ananda Faiz ini? Terima kasih Bu Nis, waktunya diberikan pada saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk SLB Budi Mulia karena kemajuan anak saya selama sekolah di sini itu luar biasa. Jarak tempuh kami dari rumah ke sini itu hampir 20 kilo. Ya Luar kan? biasa. Setiap hari Ibu ya. Pulang pergi sudah hampir 40 kilo. Tapi saya dengan semangat karena melihat kemajuan anak saya selama sekolah di sini, sudah pokoknya saya semangat gitu. Sebab anak saya kemajuannya kemajuannya, ini Pak dari kecil itu saya sudah melalang buana ke segala macam pendidikan sekolah itu. Saya merasa yang terbaik di sini. Makanya saya jauh pun saya lakukan ini. Faiz dulu waktu pertama di sini itu seperti anak yang nggak pernah sekolah. Dia itu ya termasuk kasarannya gimana ya, gak bedur liar gitu Tetapi ketika di sini saya juga terima kasih pada guru autis terutama Bu Erna, tidak tahu dengan jurus apa ya membuat anak saya itu patuh, lebih patuh. Terus Faiz juga dalam pelajaran itu sangat luar biasa. Kemajuannya itu Bu, yang membuat saya itu terheran-heran dengan metode gimana gitu loh. Faiz bisa menulis gitu, apalagi kalau nulis itu tidak hanya ngawur gitu sesuai dengan perintah. Yang lebih menakjubkan lagi, dia kalau main di HP itu ngetik-ngetik itu ya, seandainya dia nulis coklat gitu, dia itu ejaannya tuh sama bagus, coklate gitu, pakai gitu. Padahal itu kan saya kadang di luar nalar seperti itu, kok iso gitu kan itu tidak. Terus Faiz juga untuk menulis angka sampai juga bagus juga, perintah-perintah juga bagus, kemandirian. Faiz mandi sudah bisa sendiri, lepas baju, memakai baju, lepas sepatu. Kalau pakai sepatu masih kita bantu gitu. Tapi kalau untuk lepas sepatu, terus kesukaannya Faiz itu adalah saya kasih tugas di rumah itu, Faiz itu untuk menjemur baju, menjemur dan ngangkatin jemuran itu kalau sudah kering itu dia itu menjemur baju pun mungkin dia itu kalau anak-anak dibanding anak-anak seusia dia, anak normal, Faiz sangat luar biasa Bu. Dia gitu ya? Iya, sampai kewencang gitu. Kalau belum kenceng nggak akan pokoknya rapi gitu. Dikasih jepitan juga gitu, untuk ngangkat juga gitu ya, jepitannya ditaruh lagi. Saya ada tas kecil gitu ya, dia nggak tertib begitu ya? Ya tertib seperti itu. Terus Faiz juga kalau saya ada belanja kesualaian gitu, dia nggak ngawur pun. Jadi dia tahu apa yang harus. Kalau seandainya dia nggak boleh makan ini gitu, saya konsisten, nggak boleh indah gitu. Akhirnya lama-lama Faiz itu terbiasa. Dia juga di swalayan itu belanja itu sesuai dengan keperluan yang selama ini itu. Seperti itu untuk kemajuan anak saya selama sekolah di SLB Budi Mulia. Luar biasa ya. Mas Faiz, halo Mas Faiz. Gimana? Halo. Salaman sih. Sudah semakin pinter Mas Faiz ya sekarang ya. Mas Faiz kemarin ini ya, jemur baju ya? Iya. Sudah pinter. Ya, yang penting dari kemajuan ini saya pikir ini ya, bukan tidak hanya karena trik ya, tetapi karena ini keprofesional seorang guru. Jadi saya pikir ini untuk Ibu Erna ini luar biasa. Tepuk tangan dong Mas Erna. Sehingga
dan semakin hari atau setiap tahunnya Pak ya, ini Iya. saya juga lihat bahwa anak autis ini semakin banyak di sini gitu loh. Jadi saya pikir Pak Har nanti barangkali bisa untuk menjadi contoh barangkali dari teman-teman SLB lain, bagaimana ini Bu Parem ini, Bu Erna ini Ya. sudah luar biasa untuk mendidik anak-anak, sehingga anak-anak ini mandiri secara pribadi ataupun sebagai anggota keluarga begitu. Ini juga hal-hal seperti ini, kemajuan di sekolah ini juga tidak lepas dari peran serta sebagai seorang komite, Mbak Ira, bagaimana panjenengan peran serta panjenengan sebagai komite sekolah di SLB Budi Mulya Wates ini selama panjenengan menjabat untuk sebagai ketua komite. Monggo Mbak Ira. Terima kasih Bu Nis atas waktunya. Iya. Saya sebagai komite berperan serta komite SLB Budi Mulya Wates adalah selalu bekerja sama dengan baik dan mendukung sepenuhnya setiap kegiatan dan program yang diadakan SLB Budi Mulya Wates Kediri, baik itu PHBI ataupun PHBN. Kemudian seperti hari ini juga memperingati Hari Disabilitas Internasional. Ya, saya pikir sudah lengkap ya kita memaksimalkan anak-anak autis dalam hal ini untuk menyambut tidak hanya anak autis tapi semuanya, tapi dalam hal ini kita berfokus untuk anak autis terkait dengan kemandirian dalam menyambut Hari Disabilitas Internasional. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke. Semuanya kita close hari ini ya. Close acara ini adalah bahwa ABK bisa PKLK istimewa, mandiri tanpa diskriminasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.